Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira bi qadri azumati dzatika fi kulli waqtin wa hinin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini saya tadi tidak sengaja melihat YouTube yang isinya Habib Lutfi luncurkan buku Ajarkan Nasionalisme dan Patriotisme. Terima kasih untuk kepada para pendiri-pendiri bangsa ini yang telah meneteskan keringat, meneteskan darahnya ke bumi pertiwi ini. Karena itu beliau menulis buku Cahaya Merah Putih, sebuah pendalaman hakikat jati diri dan karakter bangsa Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang lahir dari sejarah panjang kerajaan dan kesultanan Nusantara, bangsa yang memiliki nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Saya belum melihat buku dari karya Habib Lutfi ini. Tentu secara akademik karya ini patut diapresiasi sebagai sebuah upaya baik untuk bicara nasionalisme dan bicara patriotisme. Tetapi ada sebuah ironisme besar yang sangat kontradiktif dari karya ini. Tentu baik, buku ini untuk perwajahan tentang sosok Habib Lutfi secara publik sebagai seorang yang dikenal aktif dalam kegiatan keagamaan, juga sudah menjadi tokoh publik di kalangan umat Islam di Indonesia, lebih-lebih di tengah warga Nahdliyin. Karya ini baik sebagai sebuah publisitas cermin kecenderungan Habib Lutfi dalam konteks berbangsa dan bernegara. Tetapi ada banyak hal yang belum diselesaikan Habib Lutfi yang justru menodai nasionalisme bangsa kita. Dan itu kesalahan fatal. Sampai detik ini belum ada klarifikasi dari Habib Lutfi terkait dengan pembelokan makam yang diba'alwikan, yang marganya secara langsung dibuat dengan marga bin Yahya, katakan begitu. Cabang dari Ba'alwi atau kabilah bin Yahya, katakan begitu. Ini PR besar yang sebenarnya harus diselesaikan. Kita tidak ingin menjadi bangsa ini melihat orang itu hanya dari satu sisi.
tidak melihat jejak-jejak digital yang tidak kalah pentingnya untuk antisipasi keotentitasan seseorang, kesahihan seseorang, originalitas gagasan pikiran, refleksi seseorang. Dalam konteks ini terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berpegang pada prinsip nasionalisme. Karena pembelokan makam para leluhur ini bersentuhan langsung dengan nadi bangsa Indonesia. Karena ini bentuk cikal bakal kemunculan nation state negara Indonesia. Pahlawan-pahlawan negeri baik yang tercatat dengan tanda jasa kepahlawanan atau tidak, yang dibelokkan dengan Qabilah bin Yahya atau marga Ba'alwi yang notabene di sana adalah sangat nampak Hadromatism, sebuah ideologi Hadramaut yang berada di Yaman. Meskipun Yaman sendiri juga sedang dalam tanda kutip bermasalah dengan kelompok-kelompok Ba'alwi ini. Dan ini luar biasa, sangat mencerabut karakter bangsa. Karakter bangsa ini kan akan dirunut dengan sejarah para leluhur, dengan berbagai heroismenya dan semangat kepahlawanannya, dan nasionalisme menjaga pribumi. Sementara makam-makam leluhur Nusantara banyak dibelokkan. Sampai detik ini belum terjawab oleh Habib Lutfi. Habib Lutfi diam, menulis karya tentang nasionalisme dan patriotisme. Belum lagi bagaimana cara Habib Lutfi membangun relasi kuasa yang tidak seimbang melalui pengetahuan. Ibarat kehendak kuasa itu Habib Lutfi sukses membangun sistem kekuasaan melalui pengetahuan dengan posisi Habib Lutfi di Watim Press dan karya yang menjadi satu karakter kebangsaan, wajah kebangsaan Habib Lutfi di satu sisi, tapi di sisi lain ada pembelokan-pembelokan yang belum terjawab. Mengapa Habib Lutfi melakukan hal itu? Ini kan sesuatu yang sangat fatal dalam konteks kebangsaan, dalam konteks nasionalisme. Komitmen terhadap negara bangsa dengan karakter kekhasan yang tidak boleh tercerabut dari leluhur bangsa. Ini kan akar nasionalisme yang luar biasa yang notabene sedang dibelokkan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Dan kesalahan fatal ini betul-betul terdata. Sampai sekarang belum terjawab. Dan negara masih diam. Belum berbicara. Sementara anak-anak negeri dari keturunan
para tokoh-tokoh yang dibelokkan ini sudah pada menangis, menjerit. Yang notabene tokoh ini juga menjadi acuan keberlangsungan nasionalisme bangsa ini yang dititiskan dari para leluhur bangsa ini. Seperti KRT Sumadiningrat dan banyak lagi. Tidak hanya 1-2 makam. Oh, ini penanda sejarah yang luar biasa, penanda kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara yang berbasis pada akar leluhur kita sendiri. Kemudian dibelokkan menjadi basis hadramautism dengan akar leluhur Pak Alwi yang tercatat di nisan-nisan yang sedang dibelokkan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Ada lagi tentang sejarah pendirian NU. Ini juga belum dijawab oleh Habib Lutfi. Habib Lutfi cenderung diam. Habib Lutfi memang cerdas menggunakan pola karakter masyarakat Indonesia, masyarakat Jawa. Kalau ada kesempatan berbicara, memanfaatkan kesempatan, karena kesempatan itu tidak bisa berulang. Beliau isi momentum kesempatan itu. Misalnya untuk terlibat sebagai tim sukses dalam pesta demokrasi untuk calon presiden, kemudian menulis buku dengan tema nasionalisme dan patriotisme. Kesempatan-kesempatan ini beliau jadikan momentum yang luar biasa untuk pencitraan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi langkah-langkah yang sebenarnya meruntuhkan akar nasionalisme bangsa ini melalui pembelokan sejarah. Ketika publik sedang tidak memperhatikan dan mengabaikan langkah-langkah senyap yang menjadi kesempatan Habib Lutfi untuk membelokkan sejarah, digunakan untuk membelokkan sejarah. Bahkan dibentuk panitia Petanesia yang bertugas untuk mencari kuburan-kuburan keramat. Dan data-data publik yang sudah viral terkait dengan pembelokan makam leluhur bangsa ini sampai pada ketika sudah terbentuk makam itu dan bagaimana kontribusi terbentuknya makam itu terhadap Habib Lutfi sudah viral. Saya tidak perlu menyampaikan di sini. Langkah-langkah senyap yang cukup sukses yang dilakukan oleh Habib Lutfi yang merongrong akar nasionalisme dengan mencerabut kesejarahan negeri ini. Membelokkan sejarah NU sebagai institusi juga menjadi bagian dari terciptanya nation state NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang juga didorong oleh nilai-nilai luhur bangsa ini. Betul-betul NU didirikan oleh kiai-kiai pesantren yang betul-betul memiliki akar kesejarahan dalam konteks kehidupan berbangsa ini dari masa-masa sebelumnya, sebelum berdirinya negara bangsa ketika masih zaman kerajaan. Ini diturunkan secara nilai-nilai kemanusiaan, perasaan untuk menjaga keadilan dan persamaan, diturunkan keragaman, keberagaman, keanekaragaman ini diturunkan dari nenek moyang.
kemudian dikuatkan dengan institusi yang dinamakan Nahdlatul Ulama. Ini pun Habib Lutfi menerapkan sistem hegemonik di organisasi yang sangat berpengaruh di dunia ini, bila khusus di Indonesia, dengan memasukkan Habib Hasyim, lagi-lagi pembelokan sejarah untuk menghegemoni, mengendalikan sejarah Indonesia dari akar sejarahnya lewat kuburan dengan merubah catatan-catatan nisan para leluhur negeri ini lewat organisasi NU dengan mengganti orang yang menjadi dasar terbentuknya organisasi NU dengan memasukkan Habib Hasyim. Tidak hanya itu, di buku Cahaya dari Nusantara, Habib Lutfi sangat menampakkan bagaimana apresiasi positif Habib Lutfi terhadap Osman bin Yahya. Satu kabilah tentunya dengan Habib Lutfi. Bahkan Habib Lutfi memuji sebagai mufti pertama dan terakhir. Sosok Habib Yahya itu dikategorikan sebagai mufti yang pertama dan yang terakhir. Ini kan luar biasa. Ini kan dalam rangka menasionalismekan sosok Osman bin Yahya di negeri ini melalui cucunya yang bernama Habib Lutfi bin Yahya, satu kabilah Yahya di sini, untuk menasionalismekan Osman bin Yahya yang notabene adalah antek penjajah. Osman bin Yahya antek penjajah. Osman bin Yahya lah yang memberikan legitimasi keagamaan Islam terhadap keabsahan kolonialisme penjajah di negeri ini. Artinya apa? Tek-tek yang dikeluarkan oleh Osman bin Yahya secara tertulis dan tek sosok Osman bin Yahya, keberadaan sosok bin Osman bin Yahya itu saya ibaratkan tek berjalan. Dan tek yang beliau tulis itu sangat mendukung kolonial, penjajahan. Yang notabene di sana para penjajah menumpahkan darah para ulama dan darah masyarakat pribumi. Dengan santainya Osman bin Yahya mengabsahkan, mendukung itu semua, bahkan mendoakan Wilhelmina dan menerima penghargaan dari kolonial yang beliau pakai di jas kebesarannya. Di situ ada tanda salib sebagai tanda penghargaan dari Ratu Wilhelmina. Dan gerakan Osman bin Yahya sebagai antek Belanda juga senyap sekali di balik penjajahan itu. Dan tidak hanya Osman bin Yahya. Tapi saya menyoroti Osman bin Yahya ini kan spesifik di buku Cahaya dari Nusantara itu. Juga nampak nama Osman bin Yahya. Ini Cahaya dari Nusantara itu kan buku sekumpulan perjalanan pikiran dan refleksi Habib Lutfi yang dibukukan oleh penulis. Yang di situ ada Osman bin Yahya, sosok antek penjajah yang mengorbankan banyak nyawa para ulama dan pribumi, ingin dinasionalismekan oleh Habib Lutfi sebagai sosok yang memiliki kontribusi
Seolah-olah tidak ada dosa, tidak ada salah, tidak ada keterlibatan dengan penjajah. Seolah-olah Utsman bin Yahya memiliki kontribusi yang luar biasa terhadap negeri ini. Gimana? Karyanya kan banyak. Apa arti karya? Kalau akhirnya mendukung penjajahan yang notabene anti kemanusiaan. Bahkan Utsman bin Yahya juga mengkategorikan Belanda, sang penjajah, sebagai sikap yang adil. Penjajahan kok adil? Penjajahan tidak manusiawi, tidak adil dalam konteks menghargai kemanusiaan, keadilan dan persamaan. Mengedepankan otoritarisme, mengedepankan kekerasan. Hak-hak kewarganegaraan, hak-hak masyarakat pribumi, dan hasil sumber daya alam yang diambil oleh Belanda. Sementara masyarakat Indonesia diadu domba di balik penjajah ini. Ada motif besar yang digerakkan oleh Utsman bin Yahya. Memang ada dua hal. Satu sisi bicara nasionalisme dan patriotisme yang disampaikan oleh Habib Lutfi di buku itu, ya baik. Buku itu baik. Tapi di sisi lain ada banyak hal yang harus diselesaikan Habib Lutfi. Karena kalau banyak hal yang saya sebutkan ini tidak segera diselesaikan Habib Lutfi, memberikan penjelasan kepada publik, tetap saja orang akan melihat buku ini sebagai kamuflase, sebagai kedok nasionalisme dan patriotisme. Mengapa dikatakan sebagai kedok? Karena latar belakang ini tidak terklarifikasi. Mengapa ini semua bisa terjadi? Secara ilmiah, misalnya membelokkan makam satu tokoh ke tokoh berikutnya, mengapa itu bisa terjadi? Konteks kesejarahnya gimana? Mempertanggungjawabkan itu semuanya. Debat secara ilmiah. Kalau tidak sengaja sebagai bagian daripada kewajaran manusia tempat salah. Tapi kan ini kasusnya tidak satu makam, banyak makam. Dan itu masyhur. Dan termasuk efek-efek dari berdirinya makam itu, kontribusinya terhadap Habib Lutfi juga terviralkan itu. Termasuk pembelokan sejarah berdirinya NU. Termasuk bagaimana apresiasi Habib Lutfi bin Yahya terhadap antek Belanda, Utsman bin Yahya. Ini kan yang bikin ironi. Ada banyak Habib bicara terkait dengan kedekatan dengan pemerintah itu tidak baik. Oh, tapi mereka itu leluhurnya itu tidak hanya dekat dengan pemerintah yang sah, tapi pemerintah kolonial. Ini kan yang jadi ironi, anomali para habaib alwi di negeri ini. Sok mengkritik pemerintah, sok tidak mau jadi tangan panjang penguasa pemerintah. Tapi mereka lahir dari leluhur yang notabene sebagai antek kolonial, antek Belanda. Ini bukan kebencian, ini sejarah. Oke, itu masa lalu. Yang penting bagaimana masa sekarang. Iya, tapi masa sekarang ini banyak
kasus-kasus yang dibelokkan yang terkait dengan sejarah negeri ini yang dilakukan oleh orang-orang yang sekarang ini dikategorikan berjasa. Habib Lutfi dikategorikan sosok yang luar biasa. Tapi ada banyak hal yang harus diselesaikan. Kaitannya bukan persoalan hal yang sepele, bukan persoalan perampokan terkait dengan harta, tapi perampokan terkait dengan sejarah, interpolasi, pencakokan, hadromautism ke tokoh-tokoh besar negeri ini untuk menghilangkan jejak tokoh ini dengan generasi berikutnya yang sebenarnya juga punya hak terhadap keberlangsungan bangsa ini. Allahu Akbar. Sampai kapan semuanya terbongkar? Ini realitas sejarah, pelurusan sejarah. Jangan sampai satu karya yang dibuat oleh seseorang itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan fatal terkait dengan pembelokan akar sejarah untuk keberlangsungan negeri ini. Ini kan merusak karakter bangsa. Ingin diarahkan ke satu klan Ba'alwi. Bil khusus Kabilah bin Yahya. Ini bukan kebencian ini. Ini real sejarah. Harusnya negara turut terlibat menyelesaikan kasus ini. Ini bukan persoalan korupsi. Tapi kesalahan ini sama bahayanya dengan pekerjaan para koruptor. Bahkan lebih bahaya. Karena menyangkut core value, nilai-nilai keutamaan. Menyangkut akar sejarah bangsa ini. Menyangkut jejak-jejak digital nasionalisme dan patriotisme bangsa ini. Yang dibelokkan. Ini kalau nggak segera dikelirkan, ke depan yang nampak itu nasionalisme dan patriotisme karya Habib Lutfi bin Yahya. Untuk dijadikan dasar ketokohan ini, mengembalikan sejarah makam-makam yang sedang diluruskan, dikembalikan sesuai dengan pandangan Habib Lutfi ke depannya. Kalau ini nggak segera diselesaikan. Karena dianggap Habib Lutfi punya banyak karya yang monumental di zamannya, tak terpatahkan, sehingga ke depan anak negeri ini akan terpecah jadi dua. Satu, anak negeri yang bersumber dari kamuflase, sejarah yang dibelok-belokkan. Yang dua, anak negeri yang betul-betul menjaga komitmen, core value, nilai-nilai keutamaan yang terus berlangsung secara turun-temurun. Ini terjadi debat. Lagi-lagi negeri ini tidak akan lepas dari perdebatan antara dua kelompok yang sama-sama masih satu bangsa, sama-sama satu akar sejarah, sama-sama masih menjadi anak negeri ini. Dan ini penyakit lama bangsa kita yang mudah diadu domba. Karena ada yang tetap menjaga komitmen, nilai keutamaan, ada yang mudah dibelok-belokkan. Tentu sebagai penutup saya berharap kepada pemerintah untuk menyelesaikan hal ini, biar clear sejarah kita, biar kokoh nasionalisme kita, patriotisme kita, sesuai dengan akar sejarah kita. Bukan sejarah yang terdistorsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Dalam konteks ini Habib Lutfi tidak bertanggung jawab dalam konteks pembelokan makam, pembelokan sejarah berdirinya NU, dan hal-hal lain. Setidaknya yang nampak saja, ini sudah bisa ditangani oleh pemerintah, terselesaikan oleh pemerintah. Sudah luar biasa. Karena kecenderungan Habib Alwi ini sangat memuji-muji para andek-andek Belanda yang dari leluhur mereka. Sudah terbukti kan. Al-Qadri pun berani-beraninya diajukan sebagai pahlawan negeri ini. Untung ada Profesor Anhar Gonggong. Terselamatkan oleh Prof. Anhar. Sudah jelas-jelas kenilnya Belanda. Tidak malu diajukan sebagai pahlawan. Oh, bisa-bisa nanti Osman bin Yahya juga diajukan sebagai pahlawan bangsa. Allah karim, ya Rabb, ya Rabb. Negeriku, bumiku, tempat aku tumbuh. Semoga selamat dan semakin besar. Memaafkan mereka yang salah, tapi harus diluruskan. Jangan ada pembelokan-pembelokan yang justru kontraproduktif terhadap masa depan bangsa. Mengunggul-unggulkan yang salah, itu sangat berbahaya, apalagi kalau mengancam karakter bangsa ini. Karena karakter bangsa ini yang akan menjadi acuan, sikap, kehadiran, eksistensi negeri ini di tengah percaturan perkembangan negara-negara bangsa yang lain untuk masa depan bumi pertiwi, masa depan Indonesia. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.